Mudik itu bukan sekadar perjalanan pulang kampung, tapi udah jadi fenomena budaya yang penuh cerita. Nah, ini beberapa fakta unik tentang mudik yang mungkin lo belum tahu. Pertama, tradisi kuno sejak zaman Majapahit. Mudik ternyata bukan hal baru. Konsepnya udah ada sejak zaman Majapahit, di mana para perantau pulang ke desa asal buat nyekar ziarah ke makam leluhur menjelang hari besar. Kedua, mudik terbesar di dunia. Mudik di Indonesia jadi salah satu migrasi manusia terbesar di dunia. Jumlah pemudik tiap tahun bisa mencapai lebih dari 100 juta orang. Saingan sama migrasi massal di China waktu Imlek. Ketiga, macet lebih parah dari hari biasa. Kalau biasanya macet di Jakarta bikin pusing, pas mudik bisa lebih parah. Rekor macet terlama terjadi di tol Brebes-Brexit tahun 2016. Di mana kendaraan hampir gak gerak selama 20 jam. Keempat, ekonomi kampung langsung naik. Setiap musim mudik, ekonomi di kampung halaman langsung meningkat drastis. Warung, toko oleh-oleh, sampai tukang cukur panen duit karena perantau yang pulang pasti jajan. Kelima, harga tiket melonjak gila-gilaan. Udah jadi rahasia umum kalau harga tiket transportasi naik gila-gilaan pas mudik. Bahkan ada istilah harga lebaran buat tiket pesawat yang bisa naik 2-3 kali lipat. Keenam, pemudik naik motor bisa sampai ribuan kilometer. Banyak pemudik yang rela naik motor ribuan kilometer buat pulang kampung. Pemerintah sampai bikin program mudik gratis buat bantu mereka biar lebih aman di jalan. Ketujuh, fenomena mudik gajeti. Ada aja orang yang udah siap mudik, koper udah dipacing, tiket udah di tangan, tapi batal karena alasan mendadak. Bisa gara-gara bos nggak kasih cuti, dompet jebol duluan, atau tiba-tiba males karena kebayang macetnya. Mudik emang selalu penuh cerita, dari yang harus sampai yang bikin ngakak. Lo sendiri ada pengalaman unik pas mudik? Mudik naik motor itu emang tantangan tersendiri. Selain bikin bokong pegal, ada juga fakta unik dan seru yang bikin perjalanan makin berkesan. Ini dia beberapa fakta unik tentang mudik lebaran naik motor. Pertama, jumlah pemudik motor bisa sampai jutaan. Setiap musim mudik, jutaan orang memilih naik motor buat pulang kampung. Data dari pemerintah nyebut pemudik motor bisa mencapai 5-7 juta orang. Kebayangkan, jalanan penuh sama rombongan motor kayak konvoi klub touring. Kedua, bawa barang kayak mau pindahan. Mudik naik motor itu bukan cuma soal perjalanan, tapi juga soal seni menata barang. Banyak pemudik yang bawa kardus, koper, oleh-oleh, bahkan burung dalam sangkar. Semua diikat rapi di belakang motor, kadang sampai kayak rumah berjalan. Ketiga, jarak tempuh bisa ratusan kilometer. Pemudik motor biasanya menempuh perjalanan ratusan kilometer, bahkan ada yang sampai ribuan. Dari Jakarta ke Jogja naik motor, gas. Dari Bandung ke Surabaya, bisa. Meski bokong udah tepos, semangat tetap membara. Keempat, harus siap kena semua cuaca. Mudik naik motor itu kayak main game survival. Bisa tiba-tiba kepanasan di siang bolong, terus sejam kemudian kehujanan. Abis itu kena angin malam yang bikin menggigil. Makanya, jas hujan dan jaket tebal itu barang wajib. Kelima, istirahat di SPBU atau warung kopi jadi tradisi. Pemudik motor biasanya istirahat di SPBU, pom bensin, atau warung kopi pinggir jalan. Bahkan ada beberapa SPBU yang jadi markas pemudik motor, karena fasilitasnya lengkap buat istirahat. Keenam, ada program mudik gratis buat motor, karena naik motor jauh itu rawan kecelakaan. Pemerintah bikin program mudik gratis buat pemotor, jadi motor bisa diangkut pakai kapal atau kereta. Sementara pemiliknya bisa naik bus atau kereta dengan nyaman. Ketujuh, paling rawan kecelakaan. Meski praktis dan murah, mudik naik motor juga paling berisiko kecelakaan. Faktor kelelahan, jalanan padat, dan kurangnya persiapan sering bikin pemudik motor celaka. Makanya, istirahat cukup dan berkendara dengan hati-hati itu wajib. Mudik naik motor itu seru, tapi juga harus siap mental dan fisik. Lo sendiri pernah mudik naik motor atau punya cerita unik soal ini?